Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kita teruskan lagi untuk materi kelarutan ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa bab ini kita sajikan dalam 2 kali pertemuan video tutorialnya. Ya, kemarin kita sudah sampai pada pengertian kelarutan dan berapa besarnya kelarutan. Ya, perlu kami sampaikan sekalian bahwa apa yang Anda terima kemarin ya, bahwa memang zat itu ada yang mudah larut, ada yang sukar larut ya, ada yang tidak dapat larut. Jadi nanti mohon dipahami betul. Yang kita bahas di sini adalah zat yang sukar larut, bukannya tidak dapat larut, tidak ya. Jadi sukar larut. Jadi kelarutannya itu kecil gitu ya, kelarutan kecil. Nah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah sampaikan bahwa kelarutan itu lambangnya S ya, satuannya molar, dan yang sudah kita bahas adalah kelarutannya dalam air murni anak sekalian ya. Jadi ini tetap pelarutnya adalah air ya. Jadi kemarin kita khusus airnya air yang murni. Jadi airnya tidak ada zat-zat yang terlarut lainnya ya. Jadi tidak ada betul-betul air murni aquades ya, yang murni tidak ada zat-zat atau ion-ion yang lainnya ya. Jadi itu yang kita sama kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini sekalian yaitu kita membahas pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Ya, jadi ini yang kita maksud beda ya. Jadi kalau kemarin kita bicara pelarutnya adalah air murni, di sini pelarutnya mengandung ion senama. Jadi tidak murni lagi pelarutnya ya, tidak murni lagi. Jadi kalau kemarin kita kelarutan AgCl dalam air murni, maka airnya murni. Sekarang pelarutnya tidak air murni tapi mungkin air yang mengandung ion senama ya, ion senama. Misalnya AgCl pelarutnya air yang mengandung AgNO3. Berarti ada ion senamanya Ag plusnya. Gitu ya. Jadi kali ini seperti itu. Atau mungkin zat yang terlarut AgCl ya. Lalu pelarutnya mengandung NaCl, jadi mengandung Cl-. Nah, itu ternyata adanya ion senama itu mempengaruhi kelarutan. Dan nanti bagaimana kelarutannya semakin besar atau semakin kecil, nanti dapat Anda analisis. Contoh begini sekalian, ini saya sampaikan secara gampang saja ya, saya gampang saja. Misalnya eh, kita nonton bioskop ya, nonton bioskop. Misalnya ruang atau gedungnya itu mampu menampung 30 orang misalnya. Ya maaf ya. Jadi misalnya gedungnya mampu menampung 30 orang. Berarti di situ tersedia 30 kursi untuk para penonton. Gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya ruangan itu kita kosongkan, ya, kita kosongkan, lalu penonton-penonton sudah ngantri dan disuruh masuk ya. Oke, penonton silahkan masuk ke dalam ruangan dan menempati tempat duduk yang tersedia ya. Saya tanya Anda, kira-kira berapa orang yang bisa masuk dan dapat tempat duduk di dalam ruang bioskop itu ya? Tempat duduknya 30, orangnya banyak ya, di luar tuh banyak yang ngantri. Tapi berapa orang yang bisa masuk dan dapat tempat duduk? Ya 30 tentunya ya. 30 kan? Karena penonton itu dipersilakan harus duduk di tempat duduk, yang berdiri nggak boleh ya. 30 orang berarti kalau dalam ruang tadi kita kosongkan, berarti pelarutnya ruangan itu tidak ada orang sama sekali ya. Berarti tidak ada ion senama. Nah, ruang yang kosong itu disebut dengan air murni. Gitu ya, air murni. Sekarang contoh yang lain ya. Oke, tapi tetap dari apa namanya? Ruang atau gedung bioskop tadi. Eh
gedung bioskop tadi tetap tempat duduknya ada 30 orang, 30 kursi misalnya. Lalu panitia itu membawa 5 orang terlebih dahulu, temannya mungkin, ya, 5 orang. Silahkan Anda duduk di kursi situ, ya, di kursi situ. Berarti di dalam ruangan sudah ada orang sebanyak 5, ya, sudah ada orang sebanyak 5 itu. Nah sekarang panitia, oke, penonton silahkan Anda masuk eh, dan menempati tempat duduk yang tersedia, gitu ya. Nah saya tanya Anda, berapa orang yang bisa masuk, berapa orang yang bisa larut, ya, setelah orang itu dipersilahkan masuk dan dapat tempat duduk. Awas, di dalamnya sudah ada 5 kursi yang diisi orang. Berapa orang? Kursinya 30, sudah ada 5 orang duduk di situ. Maka berapa orang yang bisa masuk dan dapat tempat duduk? Ya 25. Ya 25. Nah, berarti kelarutannya tinggal 25, tidak lagi 30. Gitu loh ya, nah sekalian ya. Jadi kelarutannya tinggal 25, tidak lagi 30. Oke, film sesi kedua selesai. Film yang sesi ketiga, panitia memasukkan misalnya 10 orang. Panitia 1 bawa 5 orang, panitia 2 bawa 5 orang. Silahkan Anda masuk dan tempat duduk tempat duduk tersedia, ya, sebelum pintu gerbang kita buka untuk masuk penonton yang lain. Oke, saya tanya Anda, setelah waktunya masuk, ya, jam tayang akan dimulai, silahkan penonton masuk dan menempati tempat duduk yang tersedia. Maka berapa orang yang bisa masuk dan dapat tempat duduk? Awas tadi, di dalam sudah ada 10 orang, ya, 10 orang, ya. Oke, berapa orang yang bisa masuk dan dapat tempat duduk? Iya, benar, tinggal 20. Ya, berarti kelarutannya dalam ruang film, gedung film tadi, karena sudah ada orang sebanyak 10, ion senama 10 orang, ya, dalam yang kita masukkan kan orang, dalam juga ada orang, berarti kan senama itu, ya. Nah, maka kelarutannya tinggal 20. Oh, berarti kalau gitu adanya ion senama memperkecil kelarutan. Kalau senamanya tadi 5, yang larut 25. Kalau yang senama tadi 10, tinggal 20. Berarti semuanya adalah semakin besar konsentrasi ion senama, semakin kecil kelarutannya, ya, gitu. Ini seperti itu, ya. Dan ini kasat kasat mata atau kasaran saja lah, ya, seperti gambar seperti itu, ya. Nah, ini di sini kita akan mengenali berapa besarnya kelarutan kalau seandainya di dalam pelarut itu mengandung ion senama. Oke, ini pertama, ya, pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Ini tadi, ya. Misalnya ini, dalam larutan jenuh Ag2CO4 terdapat kesetimbangan antara Ag2CO4 padat dengan ion Ag+ dan ion CO4-2-. Ya, jadi ini Ag2CO4 itu banyak sekalian, tapi yang mengion itulah yang larut, ya. Jadi misalnya ada 100, yang mengion itu 2, ya, maka dari 100 yang mengion 2, maka Ag plusnya ada 4, CO4-2-nya ada 2, ya. Jadi kan misalnya Anda punya Ag2CO4 sebanyak 100 butir, wujudnya padat. Setelah kita larutkan misalnya ada 2, ya, yang bisa larut. Berarti yang bisa larut itulah yang mengion, ya. Kalau 2 yang mengion, maka Ag plus yang dihasilkan sebanyak 4, sebanyak koefisien, ya, ini, ya. CO4-2-nya sebanyak 1, ya. Jadi ini, jadi itu yang kita maksud terjadi kesetimbangan antara Ag plus dengan CO4 dan Ag2CO4 yang tidak larut, ya, tidak larut. Apa yang terjadi jika ke dalam larutan jenuh tersebut ditambahkan larutan AgNO3? Nah, jadi AgNO3 tadi, ya,
atau larutan K2CO4. Nah, kalau AgNO3 itu mengandung Ag plusnya, kalau K2CO4 itu mengandung CR4 2-aminnya. Penambahan larutan AgNO3 atau K2CO4 akan memperbesar konsentrasi ion Ag+. Ini hitung-hitungan pakai instrumen kimia ini. Atau ion CR4 2-amin dalam larutan, ya. Jadi kalau tambahan Ag+ berarti Ag plusnya itu ditambah, CR4 2-aminnya itu tambah K2CO4 nanti jawabannya tambah gitu ya. Menambah itu dalam larutan. Nah, terus nanti apa yang terjadi kita lihat ini. AgNO3 jadi Ag plus plus NO3 min, ada Ag plusnya, K2CO4 menjadi 2K plus plus CR4 2-amin, ada CR4 2-aminnya. Jadi ini yang pertama ion senamanya Ag plus, yang kedua ion senamanya CR4 2-amin. Tapi nanti biasanya sendirian sekalian ya, dari DW nanti. DW nanti mengandung pelarutnya mengandung AgNO3 misalnya, gitu aja. Atau mungkin pelarutnya mengandung K2 CR4 2-amin gitu. Jadi sendiri. Ya, sesuai asas Le Chatelier, pergeseran keseimbangan sekalian ya. Tentang pergeseran keseimbangan, penambahan ion Ag plus ya atau CR4 2-min ini akan menggeser kesetimbangan ke kiri. Akibatnya jumlah Ag CR4 yang larut atau yang mengion tadi menjadi berkurang. Jadi dapat simpulkan bahwa ion senama itu memperkecil kelarutan. Ya, jadi ini tadi kan kamu ini, jadi kalau Ag plusnya ditambah, ingat bergeser ke kiri, berarti CR4 2-amin yang lalu tuh Ag2 CR4 yang lalu itu semakin berkurang kan bergeser ke kiri ya. Oke. Contoh ini langsung contoh soalan sekalian, perhatikan betul-betul ya. Kelarutan AgCr4 dalam air adalah 10⁻⁴ mol per liter. Hitunglah kelarutan Ag2CR4 dalam larutan K2CR4 0,01 molar. Nah, jadi ini pelarutnya bukan air murni ya, tapi dia mengandung K2CrO4. Pada zat yang kita larutkan kan Ag2CrO4. Berarti mengandung ion senama itu K2CrO4. Nah, lalu bagaimana mengerjakannya? Ya. Oke, pertama kita cek dulu ini data KSP-nya belum ada sekalian. Ya, maka dicari terlebih dahulu harga KSP Ag2CrO4. Kalau nanti KSP-nya belum ada, mohon anak-anak wajib mencari besarnya KSP. Dari mana? Dari air murni. Ini kan air murni maksudnya ini. Ya, dengan air murni itu bisa dicari berapa harga KSP-nya. Dicari terlebih dahulu harga KSP Ag2CrO4, yaitu senyawa terner ini. Karena mengandung, kalau kita ionkan, 2 Ag plus plus 1 CR4 2-amin. Jadi mengandung 2 tambah 1 3 ion ya. Dari kelarutannya dalam air. Nah, dari ini S-nya dalam air itu bisa menghitung berapa besarnya KSP. Nah, rumusnya ini anak sekalian, Turner. KSP sama dengan 4S pangkat 3. 4 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. Nah, tanpa satuan ya. Oke, KSP sekian. Nah, sekarang apa langkah yang kita lakukan? Pertama ini kamu ionkan anak sekalian Ag2CrO4 ini. Nah, oke, ini ionisasinya ya. Jadi Ag2CrO4 menjadi 2 Ag plus plus CR4 2-amin. Ya, kita cari S-nya. Jadi nanti berapa sih kalau ini misalnya ini berapa nih? Misalnya S di sini. Maka Ag plusnya berapa anak? Ya. Kalau Ag2CrO4 adalah S molar, maka Ag plusnya berapa sini? Ya, 2S. Ya. Berapa sih anak sekalian? S. Jadi ini sebanding koefisien. Oke, sampai sini mungkin Anda malam kesulitan. Ini sering-sering keluar sekalian ya. Jadi sering-sering keluar ini mohon anak disiapkan. Oke, setelah itu pelarutnya akan mengandung K2CrO4. Nanti berapa 0,01 molar. Kita cari berapa konsentrasi CrO4 2-amin yang senama itu anak sekalian kita cari. Dari mana?
kita ionkan. Jadi nanti kita ionkan menjadi apa ini? Nah ini K2CR4 menjadi 2K plus CR4 2 min. Berapa K2CR4 konsentrasinya sini? Nah, 0,01 molar. Nah kita arahkan ke sini langsung sekalian ke CR2 min ini, karena kita yang senama kan CR4 2 min. Nah berapa sini? Kalau 1 0,01 molar, kalau 1 ya 0,01 molar. Dah, sekarang kita substitusikan persamaan KSP ya. Bagaimana persamaan KSP dari ini ya. Oke, nah ini KSP dari ini kan ini. KSP Ag 2 adalah sama dengan konsentrasi Ag plus pangkatkan 2 kali CR4 2 min pangkatkan 1. Nah, terus kita substitusi yang sekalian. KSP-nya adalah 4 kali 10 banding 12. Ini. Nah, Ag plusnya kita ganti dengan 2S. Jadi ini kita ganti ini ya. Ag plusnya kan 2S, pangkatkan 2. Nah, ion yang senama itu kita masukkan ke dalam persamaan KSP ini. Jadi menggantikan CR4 2 min ini. Nah, ini menggantikan sini. Ya. Sehingga dengan demikian S-nya adalah 10 pan min 5 molar satuannya. Ya. Oke, ini ada terdiri matematik ini ya. Nah, ini jadi kelarutan Ag2CR4 dalam larutan K2CR4 0,1 ya. Molar sebesar 10 pan min 5 molar. Contohnya seperti ini ya. Contoh kedua ini. Oke, hitunglah kelarutan Ag2SO4. KSP-nya sekian dalam A 0,2 molar AgNO3, jadi yang sama adalah anti Ag plusnya, yang B 0,2 molar Na2SO4. Nah, nanti yang sama SO4 2. Jadi ini nanti ngerjakan DD ya. Oke. Jawabnya ini lagi-lagi saya sampaikan dan sekalian, tolong langkahnya kayak tadi ya. Pertama kita ionkan yang punya KSP nih, kita ionkan. Nah ini Ag2SO4 menjadi 2 Ag plus SO4. SO4 2 ini S bukan SR ya, tapi SO4, maaf ini ya. SO4 2 min. Berapa kelarutannya S? Di sini 2S, ini ada S. Ini sebanding koefisien ya. 1S, 2S kalau 1S. Nah, lalu ini kita cari berapa konsentrasi Ag plusnya dari ionisasi. Nah ini Ag plus itu berasal dari AgNO3 yang mengion. AgNO3 0,2 molar, maka Ag plusnya juga 0,2 molar. Lalu berikutnya kita masukkan persamaan KSP-nya. Bagaimana persamaan KSP-nya? Nah ini KSP sama dengan konsentrasi Ag plus pangkatkan 2 kali SO4 2 min pangkatkan 1. Kita substitusi KSP-nya sekian, Ag plusnya yang sama kan Ag plus ini kan. Nah, ini pengganti nih langsung 0,2 pangkatkan 2 kali S/2 min adalah S. Nih S ya. Sehingga S-nya ketemu ya. Ini matematis ya. Nah, S-nya sama dengan 3,75 kali 10 pan 4 mol per liter. Ini. Jadi kelarutan Ag2SO4 dalam lautan organika 0,2 molar sebesar 3,75 kali 10 pan min 4 molar. Ya, jadi itu. Jadi ini oh ya tadi sekalian untuk yang maaf tadi ya. Ya, maaf ini. Nah, ini coba ini mas saya untuk membandingkan ya, bandingkan. Ya. Ini tadi kan. Nah, coba Anda lihat kita bandingkan bagaimana kelarutan Ag2CR4 dalam air murni dan dalam larutan K2CR4 ya. Kalau dalam air murni adalah 10,4 molar, ternyata dalam K2CR4 0,01 molar menjadi 10 pan min 5 molar. Ini lebih
lebih besar apa lebih kecil anak sekalian daripada ini? Oke, ini kalau dalam air 10 pangkat min 4 molar. Kalau dalam K2CR4 0,09 menjadi 10,5 molar. Gimana ini? Lebih besar apa lebih kecil ini? Ya, lebih kecil. Jadi benar. Jadi nanti memang adanya ion senama itu memperkecil kelarutan. Ini ya. Jadi ini terus aja ini. Oke, ini sama ya. Jadi kalau ini Anda hitung berapakah kelarutannya dalam air, yo akar 3 dari ini cukup besar nanti ya. Di akar 3 ini kan 10 pangkat min 1 koma gitu kan ya. Nah, ini menjadi 10 pangkat min 4 gitu ya. Sekarang dalam 0,2 molar Na2O4. Nah, ini sama tetap kita ionkan yang punya KSP. Ini S, ini juga ini maaf, ini 2S karena 2 kan. Lalu yang pelarutnya akan mengandung ion senama. Nah, kita ionkan nanti. Nah, jadi S42 yang kita cari. Kita masukkan persamaan KSP-nya. KSP Ag2 menjadi Ag plus pangkatkan 2 kali S42 min pangkatkan 1. Siapa yang kita ganti anak sekalian? KSP-nya tadi sudah ada 1,5 kali 10 sekian. Ag plusnya kita ganti dengan 2S. Nanti ganti 2S. S42 min-nya ganti 0,2. Jadi ini S42 min itu menggantikan S4 yang sini. Ya, jadi ini. Nanti Ag plusnya ganti 2S. Oke. Nah, 2S kan 0,2 masuk sini. Jadi ini sama dengan ini. Ag plusnya ganti 2S. Maka S-nya sekian, ini matematis ini S-nya sekian, maka S-nya adalah 1,37 kali 10 pandang 2 mol per liter. Ini ya. Jadi itu kelarutannya. Kalau dalam arti tadi kan 1, ya kalau 10 pandang 1, begitu. Ini kan main 2. Nah, berarti kan lebih kecil gitu ya. Oke. Jadi itu caranya ya, mending caranya aja perhatikan. Ya, nanti dilihat-lihat putar lagi ya. Jadi yang pasti yang punya KSP kita ionkan, kita kasih kode SS sebanding koefisiennya, pelarutnya mengandung larutan apa, ya zatnya apa kita ionkan, yang senama apa kita cari konsentrasinya. Urutannya ini persamaan KSP ditulis, disubstitusi ya, disubstitusi yang sama nanti masukkan yang sama, yang tidak sama diganti dengan 2S atau S dari sini ya. Terus ya ini matematika ya. Oke, ini jadi kelautan Ag2 dalam lautan Na2 0,2 molar adalah sebesar 1,37 kali 10 min 2 mol per liter gitu ya. Oke, hubungan KSP dengan pH ternyata ini banyak sekali hubungannya itu ya. Jadi kita bicara pH belum selesai. Harga pH sering digunakan untuk menghitung KSP suatu basa yang sukar larut. Jadi ini khususnya basa-basa yang sukar larut ya, misalnya MgO2, AlOH3 atau yang lain-lainnya ya. Itu yang sukar larut. Sebaliknya harga KSP suatu basa dapat digunakan untuk menentukan pH larutan. Contohnya ini sekalian. Jika larutan MgCl2 0,3 molar di tetes lautan NaOH, pada pH berapakah endapan MgOH2 mulai terbentuk? Nah, berarti nek bicara mulai terbentuk berarti saat tepat jenuh ya, saat tepat jenuh gitu. Saat tepat jenuh. Kapan tepat jenuh tuh ya KSP sama dengan kita ionkan bagaimana persamaannya ya. Baik, ini sekarang jawabnya gimana nih? KSP MgO2 adalah Mg2 plus OH min pangkatkan 2 ya kan, bener? Saya langsung aja nggak saya ionkan. Kita masukkan KSP-nya adalah 3 kali 10 min 11. Mg2 plusnya diambil dari sini sekalian. Ini kan MgCl2. Nah, kan ini ada OH min-nya. Nah, jadi Mg2 plusnya dari MgCl2, kalau kita ionkan kan Mg2 plus 2 Cl min. Jadi tetap 0,3 atau 3 kali 10 pan min 1. Maka OH min pangkat 2, maka OH min pangkat 2 sama dengan 10 pan min 10, maka OH minnya 10 pan min 5, maka POH-nya 5, maka pH-nya 9. Ya, udah kita udah cukup.
Oke. Contoh lain ya. Larutan jenuh CaOH2 mempunyai pH 12. Tentukan KSP-nya. Nah, pH-nya rolas, berarti kalau basa kan punya OH-, maka kita arahkan ke pOH. Gimana caranya? Ya, jawabannya adalah ini pH-nya berapa? 12. Ini karena basa kita jangan pH sekalian. pH-nya berapa? pOH-nya 2. Kalau pH-nya 2 berapa OH-nya? 10 pan-2. Nah, nanti OH-nya ketemu 10 pan-2. Lalu ini kita ionkan. Ya, kita ionkan. Nah, kita ionkan nanti CaOH2 mengion menjadi Ca2 plus 2 OH-. Nah, berapa konsentrasi OH-nya? 10 pan-2. Berarti ini adalah punyanya ini. Sudah 2 kali ini ya. Jadi udah 2 kali, jangan ini di 1 OH-10 2, kalau 2 jadi 2 kalinya jangan. Jadi langsung masuk 10-2. Nah, jadi ini besarnya konsentrasi OH- adalah sebesar ini. Nah, 10 pan-2. Jadi ini masuk sana. Ya. Nah, plus ini kan sebanding koefisien. Ya. Nek 2 10 pan-2 kalau 1 berarti sebanding. Nah, ini kan separuhnya. 1/2 atau 0,5 kali 10 pan-2. Bagaimana persamaan KSP? KSP CaOH2 sama dengan konsentrasi Ca2 plus kali konsentrasi OH- pangkatkan 2. Ca2 plusnya ada, OH-nya ada, maka KSP-nya ketemu. Nah, ini ya. Konsentrasi Ca2 plus pangkat 2 kali OH- pangkatkan 2. OH-nya ini masukkan ke sini. Nah, ini Ca2 plusnya masukkan ini, maka KSP-nya sekian. Ya. Oke. Penggunaan konsep KSP dalam pemisahan zat. Ini gunanya banyak nih sekalian. Jadi nanti kalau Anda melakukan suatu kegiatan praktikum kok ingin memisahkan zat-zat dari campurannya, zat ini mengandung zat ini, zat A, zat B, zat C, zat D ya. Lalu bagaimana kita memisahkan zat A dari zat B dari zat C? Nah, itu diperoleh dari kelarutannya bisa dilakukan ya. Ini. Oke. Harga KSP suatu elektrolit dapat dipergunakan untuk memisahkan 2 atau lebih larutan yang bercampur dengan cara pengendapan ya. Jadi zat A itu dengan ini mengendap karena kelarutannya itu kecil. Zat B tidak mengendap, maka kalau zat ini tambah ini hanya mengendap, B-nya tidak mengendap. Yang mengendap berarti zat A. Zat A bisa dipisahkan gitu ya. Proses pemisahan ini dengan menambahkan suatu larutan elektrolit lain yang dapat berikatan dengan ion-ion dalam campuran larutan yang akan dipisahkan. Ya, jadi tadi saya sampaikan dalam larutan mengandung zat A, B, C. Sifatnya beda-beda. Misalnya zat A dengan zat D membentuk endapan. Ya, maka C dan B masih larutan sekalian, lalu disaring ya. Saring nanti filtratnya mengandung B dan C. A-nya sudah tidak ada di atas apa namanya itu, di atas kertas saring ya. Nah, sekarang misalkan B dan C bagaimana? Oh, B dan C dengan zat F beda. B membentuk endapan, F tidak membentuk endapan. Oh, maka dicampur dengan zat F. B mengendap, F-nya tidak mengendap, lalu disaring. Endapannya tertinggal di atas kertas saring, F-nya larut dalam filtrat. Nah, nanti kemudian difiltrasi ya, dikristalisasi ya, dipanaskan, nanti dapatkan kristalnya. Seperti itu ya. Jadi menambahkan zat-zat yang sifatnya apa ya, bisa mengendapkan, yang satu yangnya tidak dapat, nanti akhirnya dapat dipisahkan ya. Karena setiap larutan mempunyai kelarutan yang berbeda-beda, maka secara otomatis ada larutan yang mengendap lebih dulu dan ada yang mengendap kemudian. Tadi ya, A, B, C ya, dengan jadi A mengendap karena kelarutan yang kecil. Nah, berarti mengendap. Bagaimana misalkan endapan dengan larutan? Disaring ya, nanti zat A nya tertinggal di atas saringan ya, atas saring,
berarti mengandung zat ion A, lalu ion B dan C larutan. Nah, zat B dan C sifatnya begini dengan zat F. B dengan F membentuk endapan. Nah, B nanti dicampur dengan zat F akan mengendap, C-nya dengan F tidak mengendap, berarti larut, lalu disaring ya. Nanti dengan disaring, B-nya berada di atas kertas saring, F-nya C-nya akan dalam filtrat ya, karena masih larutan, masuk dalam filtrat sebagai filtrat mas saya. Ya, itu. Jadi sehingga masing-masing larutan dapat dipisahkan dalam bentuk endapannya tadi. Misalnya pada larutan jenuh Ma berlaku bersamaan ini, Ma menjadi Ma plus plus amin, pangkatkan satu-satu. Jika larutan itu belum jenuh, Ma yang terlarut masih sedikit. Sudah tentu harga konsentrasi Ma plus pangkat 1 kali konsentrasi amin pangkat 1 lebih kecil dari harga KSP. Jadi nanti ada istilah apa nana ya? Ada istilah ini nih, belum jenuh, tepat jenuh, lewat jenuh ini. Ya, ada istilah ini harus kita pahami nanti. Ya. Ini. Sebaliknya jika konsentrasi A plus kali konsentrasi amin lebih besar dari KSP, hal ini berarti larutan itu lewat jenuh sehingga MMA akan mengendap. Jadi dasarnya ini sekalian. Ya. Jadi nanti zat itu gimana dengan suatu zat lain ya. Kelarutannya bagaimana? Ini ya. Jika konsentrasi Ma plus kali konsentrasi amin atau KC, nanti saya silakan KC kurang dari KSP, maka larutan belum jenuh atau tidak terjadi endapan. Jika konsentrasi M plus kali amin atau KC sama dengan KSP, maka larutan tepat jenuh atau mulai terjadi endapan. Mulai, jadi belum ada endapan tapi mulai ada endapan. Jika konsentrasi Ma plus kali konsentrasi amin pangkat dengan masing-masing ya atau KC lebih besar KSP, maka larutan lewat jenuh terjadi endapan. Ini. Oke, contohnya ini ya, contoh agak sulit kan? Ya enggak juga lah ya. Jika dalam suatu larutan terkandung PbNO3 2 kali 0,05 molar dan HCl 0,05 molar, dapatkah terjadi endapan PbCl2 jika KSP PbCl2 6,25 kali 10 min 5. Ya, nanti masalah jawabannya gimana? Terjadi endapan atau enggak terjadi endapan ya tergantung bagaimana harga KC terhadap KSP ini. KSP sudah tetap. Ya, berarti tugasnya adalah mencari KC-nya nanti, ya. Bagaimana KC PbCl2 itu terhadap KSP-nya. Apa tuh KC? Ya sama dengan KSP. Cuman bedanya kalau KSP sudah diketahui dalam soal, kan tetapan itu. Kalau KC itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan masing-masing dari zat-zat yang kita campurkan. Ya. Bedanya itu. Kalau KSP sudah tetap. Kalau KC kita mencari dari ini. Bagaimana KC ini? Nah, jawabannya adalah ini. Pertama, konsentrasi Pb2 plus 0,05 molar, Cl- 0,05 molar. Maka GC-nya adalah konsentrasi Pb2 plus kali konsentrasi Cl- pangkatkan 2. Pb2 plusnya 0,05, Cl-nya 0,005 pangkatkan 2. 1,25 kali 14. Oleh karena GC lebih besar dari KSP, KSP-nya kan sekian nih. Nah, ini kan min 4, ini 5 lebih besar. Maka PbCl2 dalam larutan itu akan mengendap. Jadi tergantung kelarutannya ya. Tergantung GC-nya gitu. Contoh lain ya. Sebanyak 200 ml larutan AgNO3 0,02 molar dicampurkan dengan 300 ml larutan Al2SO4 3 kali 0,05 molar. Jika KSP Ag2SO4, jadi Ag-nya nanti dari AgNO3,
SO42-nya berasal dari Al2SO4 3 kali. Nah, jadi coba ini kalau Anda ionkan gimana ya ionisasinya? Ag2SO4 menjadi gimana? 2Ag plus SO4 2 min. Kic-nya ya konsentrasi Ag plus pangkat 2 kali SO4 2 min pangkat 1. Ag plusnya dari mana? Dari sini ya. SO4 2 minnya dari mana? Dari sini. Mengendap apa tidak mengendap? Kita cari Ag plus pangkat 2 kali SO4 2 min pangkat 1 itu bagaimana besarnya terhadap 1,5 kali 10 pan min 5 ini atau Kic-nya ini ya. Ini yang pokok. Kic Ag Ag2 bagaimana terhadap KSP-nya nanti ini. Kamu harus jawabannya ke sini arahnya nanti. Lalu bagaimana Kic Ag2 ini? Kic Ag2 adalah konsentrasi Ag plus pangkatkan 2 kali SO4 2 min pangkatkan 1. Nah, jadi nanti pertama ini kita kalau mau jawab ini dulu. Bagaimana Kic terhadap KSP-nya? Kan gitu ya. Kan kita ngomong mengendap atau enggak mengendap. Nah, Kic-nya bagaimana? Tetap dari yang punya KSP kita ionkan, lalu muncullah persamaan KSP. Nah, Ag plusnya perlu dicari dari sini anak sekalian. SO4 2 minnya dicari dari sini. Ya, kita cari dulu yang dari ini. Nah, ini dari sini. Kita nyari Ag plus ya ini ya. 200 mili larutan agenotika 0,02 molar. Kita jadikan milimol. Ya. Milimol. Berapa milimol? 200 kali 0,2 berarti ada 4 milimol. Jadi milimolnya agenotika 4 milimol. Yang kita butuhkan bukan agenotikanya tapi Ag plusnya anak sekalian. Ininya kita butuhkan. Ya, Ag plusnya kita butuhkan. Nah, dari mana ionisasi? Ya, kalau agenotikanya berapa agenotikanya? 4 milimol. Lalu berapa Ag plusnya? Nah, 1 4 milimol, kalau 1 juga 4 milimol. Nah, ini kan satunya molar anak sekalian. Jadi konsentrasi itu satunya molar, mol per liter atau milimol per mililiter. Nah, kan ini adalah gitu dari campuran yang melibatkan Ag plus sama SO4 2 amin, berarti kan dicampur dua zat ini. Berarti molarnya adalah nanti milimol per mililiter. Mililiter adalah mililiter campuran. Berapa konsentrasi Ag plusnya? 4 milimol per 500 mili. Milimol per mililiter. Berapa Ag plusnya? 8 kali 10 pan 3 molar. Siap masuk di sini. Ya, siap masuk sini. SO4 dari mana? Dari sini. Kita cari. Berapa sih besar ini? Oke, 300 mili larutan Al2 3 kali. Kita jadikan sama milimol. Berapa milimol? 300 ping 0,05. Berapa milimol nilainya ini? 15 milimol. Ini kan milimolnya Al2 3 kali. Kita tidak butuh ini, tapi yang kita butuh adalah SO4 2 amin. Karena kita nyarinya ini. Nah, nyarinya kan ini. Berarti kita cari. Berapa SO4 2 amin ya? Dari mana? Dari ionisasi ini. Nah, ini nanti. Berapa jumlahnya ini? Ya ini. Lalu berapa jumlah SO4 2 amin? 1 15 kalau 3 kira-kira ya 3 kalinya berapa? Ya 45 milimol. Berapa konsentrasi SO4 2 aminnya? Nah, milimol per mililiter campuran. Ini maka SO4 2 aminnya adalah 45 milimol per 500 mili. Berapa dia? 9 kali 10 pan min 2 molar. Nah, siap ini Ag plus masuk di sini, SO4 2 min masuk sini. Berapa ini? Oke, 5 8 kali ini kan ya. Pangkatkan 2. Nah, sudah saya hitung ya. Jadi 8 pangkat 2 itu 64 kali 10 pan min 6 kali sekian ya. Jadi 5,76 kali 10 pan min 11. Oh, ternyata Kic-nya sekian. KSP-nya berapa? Min 5. Nah, pemasukan sinan sekalian. KSP-nya berapa ini? Nah, ini. Bagaimana tandanya ini? Oh, ternyata lebih kecil. Ya, lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti
tidak ada endapan. Gitu ya. Tidak ada endapan. Oke, berikutnya sudah cukup teman sekalian. Ada soal latihan tugas 10 ya, ini adalah tugas yang kesekian. Silahkan segera dikerjakan. Ada berapa soal? 1, 2, 3 soal, 4, 5, 7 soal ya. Jadi ada hitunglah kelarutan BA04 dalam air murni, berarti langsung dari KSP-nya. Ini biner akar KSP. Terus ini dalam Na2CO4 1,5 kali 10 mg molar yang sama kan CO4 2-nya. Nah, ini kita ionkan SS ya. Na2CO4 2- mengion menjadi 2Na plus CO4 2-. Ini ada Na2CO4-nya adalah 1,5 kali 10 mg molar, CO4 2-nya menjadi sama ya. Sama. Nanti langsung persamaan KSP-nya bagaimana seperti keterangan tadi ya. Ini hitunglah kelarutan akhir sumbat. Ini KSP-nya sekian, dalam ini sama dengan ini ya. Jadi ini kita ada air murni. Larutan jenuh MgOH2 mempunyai pH 9. Tentukan harga KSP MgOH2 tersebut, tadi sudah contohnya ya. Oke. Kelarutan FeOH2 dalam air sudah sekian. Berapakah kelarutan FeOH2 dalam larutan yang mempunyai pH-nya 12 plus log 2? Ini kalau pH-nya 12 plus log 2, berarti pOH-nya 2 min log 2. OH-nya berapa? Berarti yang sama nanti adalah OH-nya. Nah, kelarutannya dalam air adalah untuk mencari berapa KSP-nya. Jadi ini data untuk mencari KSP kayak soal yang contoh tadi. Ya, itu yang pengaruh yang senama. 5 ini adalah ada endapan apa tidak ada endapan. Periksalah apakah terbentuk endapan PbI2 bila 200 ml PbI 3,1 molar dicampur dengan 300 ml ini nih. Nah, kayak tadi contohnya. Sebanyak 200 ml NaCO 0,5 dicampur dengan ini. Hitunglah konsentrasi ion Pb2+ dalam larutan. Ya sudah kayak tadi ya. Lebih gampang ini ya. Lebih gampang. Kemudian nomor 7, jika kelarutan MgCl2 2 kali 10 mg molar dinaikkan pH-nya, maka pada pH berapakah endapan MgOH2 mulai terbentuk? Berarti Gc sama dengan KSP-nya. Berarti KSP konsentrasi Mg2+ kali konsentrasi OH- pangkat 2. KSP-nya sekian ya. Mg2+-nya 2 kali 10/3, OH-nya dicari ya. Nanti OH-nya ketemu, maka pOH-nya ketemu, pH-nya ketemu. Oke ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup itu saja dulu ya. Tetap semangat anak sekalian, tetap belajar dengan sungguh-sungguh ya. Memang keadaan harus seperti ini, mau nggak mau ya, para pen harus berupaya seperti ini ya. Silahkan Anda tetap bertanggung jawab dengan masa depan Anda masing-masing. Tetap semangat, tetap belajar ya. Ini semata-mata untuk kalian sendiri. Semua tugas dikerjakan kalian ya, semuanya sudah saya koreksi ya. Bagi anak-anak yang merasa belum mengumpulkan salah satu tugas, mohon segera dipenuhi. Nanti saya cek tugas Anda sudah ada apa belum ya. Oke, sekarang untuk hari ini kita sekian dulu sekalian. Selamat belajar dan selamat mengerjakan soal-soal dari tugas ini. Kan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.